Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala bil wajin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah menggerakkan hati kita untuk hadir pada masjid ini untuk melaksanakan ibadah subuh bersama dan diteruskan untuk ikuti kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua insan yang patuh dan pekih mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita telah sampaikan yaitu wasiat para wali Allah agar ikut bagaimana agar kita dapat usul pada Allah, yaitu ada 9, yaitu yang pertama adalah taubat, kemudian qanaah, kemudian yang ketiga itu zuhud, kemudian yang keempat itu belajar ilmu syariat, kemudian yang kelima mengikuti sunnah Nabi, yang keenam adalah tawakal, kemudian yang ketujuh ikhlas, yang kedelapan itulah uzlah, dan yang kesembilan adalah manfaat waktu, memanfaatkan waktu. Kemarin sudah saya jelaskan sampai nomor 3 yaitu zuhud ya. Sekarang menginjak ke yang nasihat yang keempat. Kita baca saja nanti, kan semuanya bisa bahasa Jawa tuh ini ya. Ya. Siap. Sinau ngaji ngilmu syariat iki minangka wasiat kaping 4 ya. Renoni ngilmu syariat ana 3, yaitu ngilmu kang kanggo benerake ibadah, kemudian ngilmu kang nerangake hakikat, dan ilmu yang kang kanggo nata ati. Sira kudu ngaji atau sinau ngilmu kang bisa benerake tata carane taat ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Undu, salat, haji, puasa lan ilmu kang kanggo benerake ibadah supaya ora klebon bid'ah lan mamang, serta ngilmu kang bisa nganggo serta ngilmu kang bisa kanggo ngresiki ati saking sifat-sifat kang ora pinuji, kaya sifat kibrun atau gumedhe, hasad, iri dengki, riya, pamer, haktun, ngunek-ngunek utawa gundel, ubud dunya. Ubudnya itu cinta dunia ya. Krana nur Allah Ta'ala ora bakal kerasan manggon ana ing ati ruwet lan rungsek. Ilmu syariat 3 iki hukume fardhu ain. Jadi ilmu syariat 3 iki hukume fardhu ain. Sira kudu ngerti lan ngamalake supaya oleh selamat lan kaluhuran ana ing akhirat. Jadi kita nasihat yang keempat ini adalah kita harus belajar ilmu. Jadi belajar atau ngaji itu adalah, kalau di sini disebutkan hukumnya adalah fardhu ain, wajib itu.
Yaitulah ilmu syariat ini ada 3, yaitu syariat yang belajari ilmu untuk membenarkan ibadah, kemudian untuk membenarkan hakikat, dan ilmu yang untuk menata hati. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kita bertindak atau melakukan sesuatu itu harus tahu ilmunya. Oleh karena itu kita harus, karena kita orang Islam, kita itu ibadah, melaksanakan perintah Allah, harus tahu ilmunya. Seperti wudhu itu harus tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan, mau tidak, karena mungkin dulu tidak mengaji atau tidak pernah belajar, cuma taunya lihat, oh temannya kalau wudhu itu demikian, tapi tidak tahu syarat dan fardunya. Kadang-kadang cukup ikut-ikutan saja. Jadi harus diketahui bagaimana wudhu itu bisa sah dan sebagainya. Itu harus wajib bagi kita. Sahnya wudhu itu ada berapa syaratnya itu, yaitu ada 5. Misalnya kita harus niat, itu mesti niat, itu harus pasti. Terus kemudian yang menjadi syarat yaitu itu adalah membasuh muka, itu harus tahu. Kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Itu yang pokok. Kemudian soal telinga dan sebagainya itu adalah sunnah gitu. Jadi harus tahu, dan itu harus urut. Kalau tidak tahu kan, nggak tahu ilmunya kan, kadang-kadang cuma dia kecebuk-kecebuk muka langsung pluk kepala, itu tidak tahu. Nah, itu harus tahu. Itu perlu belajar, itu namanya belajarnya ilmu syariat. Kemudian juga ibadah, sholat itu pun juga harus ada ilmunya, yaitu bagaimana kita harus, syaratnya jangan ikut-ikutan, karena tidak pernah belajar, cuma ikutnya itu cuma kadang-kadang ke ke WA atau gimana, ke YouTube, kemudian karena dia mau belajar malu, karena sudah pensiun, tidak termoto tapi sudah pensiun, belum pernah belajar, tidak pernah sholat, kan mau belajar sholat kadang-kadang ngaji. Ini pengalaman saya kemarin saya di desa itu kan hampir 3 bulan ya itu ada satu desa itu ada seorang yang sudah bisa dikatakan tertua lah, tapi dia itu tidak pernah sholat, tapi tidak mau belajar, mungkin malu gimana. Jadi kalau dia ke masjid itu ya ikut-ikutan saja, tapi sebenarnya tidak tahu. Akhirnya yang orang masjid itu ya takmirnya itu tahu kalau dia itu memang sebenarnya tidak tahu sholat, mengikut-ikutan saja. Kok ditunggu-tunggu tidak pernah ngomong sama tetangganya, temannya, pokoknya dia itu ya ke masjid, ya ke kamar mandi, ke tempat wudhu dan sebagainya, tapi ada orang yang melihat kok gitu wudhunya. Nah, akhirnya dihubungi oleh ketua takmirnya, itu memang dia itu tidak tahu, tapi mau belajar malu. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi kalau semua itu, kalau kita mau beribadah semuanya harus ada ilmunya. Nah, ilmu ini harus dipelajari. Jadi kita tidak asal ikut-ikutan. Dan ini itu adalah ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu hukumnya bagaimana gitu ya. Kemudian ilmu menyangkut ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat ini adalah agak sulit ya penjelasannya, karena ini bagaimana hakikat hidup, hakikat yang hidup kita itu bagaimana gitu. Jadi kalau diterangkan mungkin ya ada ilmu tersendiri nanti, itu kalau nanti kita jelaskan mungkin ke dalam kitab hikam ya, itu lebih pas. Jadi hakikat itu, kalau di sini pemahaman tentang hakikat segala sesuatu termasuk rahasia Al-Quran dan ilmu gaib,
ini bukan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman spiritual atau tarekat. Hakikat adalah tujuan akhir dari perjalanan orang saleh yang menempuh perjalanan spiritual, yaitu mencapai ma'rifat kepada Allah, yaitu tentang pengetahuan Allah. Jadi ini ya sebagai pengetahuan saja, tapi ini memang ini nasihat untuk orang itu bisa nanti menjadi dekat sama Allah, hatinya itu ma'rifat. Ini garis besarnya ini. Tapi setiap poin tadi seperti kemarin yang tobat itu harus kita laksanakan, itu ya tidak mudah ya. Kemudian qanaah, artinya kita harus menerima dan sebagainya. Itu satu ilmu sendiri, tapi harus kita latih biar kita menjadi orang yang betul-betul orang yang mengetahui hakikat apakah hidup ini, hakikat apakah sholat ini. Karena kita sholat ini kadang-kadang ya kita sekedar melakukan syariat, akhirnya artinya kita itu sekedar melakukan perintah Allah untuk melepaskan dari kewajiban. Kadang-kadang kan gitu. Ini bukan hakikat bagaimana itu ibadah. Sebagai contoh seperti kita, saya, mungkin ya ibu-ibu sama saja. Kita Allah Akbar ya, itu aja Allah Akbar, itu aja tidak bisa konsentrasi. Atau kalau bisa konsentrasi setelah Allah Akbar, pikiran kita kan macam-macam itu. Ada ingat dapur, kalau ibu-ibu, ada yang melihat pikirannya kemana-mana, ada ingat sandal, ingat yang di rumah dan sebagainya. Itu tidak pernah bisa konsentrasi. Itu tapi secara fisik kita kan seolah-olah kita sudah taat kepada Allah. Kelihatannya kita sholat diwajibkan khusyuk. Nah, khusyuk ini ya artinya ya harus tahu hakikat itu sebenarnya. Jadi kita Allah Akbar, mungkin kalau kita Allah Akbar mungkin sekedar ya berapa detik ingat pada Allah, konsentrasi, tapi seterusnya tidak. Tapi kalau orang-orang yang sudah ma'rifat atau disebut wali itu mungkin kalau Allah Akbar ya betul-betul seolah-olah dia menghadap Allah. Kita sholat itu kan berdialog sama Allah toh. Sebenarnya Allah itu kan tidak jauh, dekat sama kita. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dari nadi kita, urat nadi kita. Wah, itu mengapa kita kelihatannya Allah itu kok jauh ada di atas sana? Ya, itu disebabkan karena semua itu terhijab. Terhijab oleh apa? Ya terhijab oleh dosa-dosa kita. Oleh karena itu dalam nasihat ini pertama adalah kita harus taubat. Itu nasihat dari para wali Allah ini. Kemudian biar cepat selesai ya, karena 9. Kemudian kita tadi terus ilmu menata hati. Ilmu menata hati itu kan seperti yang kemarin saya jelaskan beberapa bulan lalu itu ya, yang tercantum dalam apa itu kitab yang kita baca setiap Aslikul Islahul Nufus ya, seperti yang kita baca ada nadomnya itulah, itu tuh penyakit hati itu loh, itu kan intinya agar hati kita itu menjadi bersih. Bagaimana hati kita itu betul-betul berlaku yang baik sebagaimana mengikuti sunnah Nabi. Itu adalah ilmu menata hati. Itu sudah ada ilmunya sendiri. Dan kita teruskan nasihat yang ke-5 ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Kersa marang sunate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki minangka wasiat kang kaping 5. Sedulurku kang golek ridhone Allah, sira kudu duweni
tindak tanduk lan tata krama marang Allah kaya wis didhawuhake dening Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak temene sekabehane ngilmu tasawuf iku rupa adab atau tata krama marang Allah kanthi ngreksa marang sunat-sunahe lan akhlak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ing dalam sekabehane tingkah laku padha uga kanggo awak dhewe kaya turu, mangan, ngomong, nyambut gawe utawa nalika sesrawungan karo menungso luwih-luwih arikala ngibadah marang Allah. Terangake ana ing kitab kang arane Ngawariful Ma'rif kagungane Syekh Al-Arif Al-Suhro. Jadi ini bisa dipelajari dalam buku ini, tapi saya tidak bawa bukunya, saya juga tidak punya bukunya, tapi yang di sini juga bisa, yaitu mengenai apa itu yang setiap hari, setiap pada subuh itu kan kita belajar ini siapa? Hadis-hadis itu adalah termasuk, yang itu termasuk sudah lengkap itu, sunah-sunah Nabi itu, yang dirangkum oleh Syekh Nawawi itu itulah sunah-sunah Nabi yang harus kita ikuti. Kebetulan di sini sudah belajar ilmu ini. Itu kan seluruh dari, kalau sudah lengkap itu kan, kalau sudah sampai itu dari cara tadi, dari tidur sampai mimpi, sampai bagaimana cara Rasulullah berjamaah, bekerja, dan semuanya itu sudah tercantum dalam apa yang kita pelajari setiap subuh itu ada di situ. Jadi kita tidak usah kemana-mana, kalau mau mengikuti itu pasti nanti akan mengikuti tahu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu janganlah tergesa-gesa nanti setelah subuh salam terus pergi, ikutilah bacaan hadis tersebut. Itu adalah tata carane Rasulullah, apapun petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti. Itu adalah wasiat yang kaping 5. Kemudian langsung aja biar cepat. Kita lanjutkan yang ke-6 ya. Kumandel pasrah marang Allah Ta'ala iku minangka wasiat kang kaping 6. Pasrahno perkarane rezeki sira marang Allah Ta'ala dat kang banget lumane lan tansah paring kanugrahane serta wis nanggung kebutuhane sira. Nalika sira ora anduweni atau ora anduweni tanggungan keluarga kaya ana anak lan bojo, nuli waktune digunakake kanggo ibadah marang Allah Ta'ala. Adapun ya tumrape wong kang anduweni tanggungan keluarga kudu nyambut gawe kanggo nyukupi kebutuhane keluarga, ora kena nganggur lawan pasrah. Jadi tawakal di sini maksudnya adalah semuanya itu kita serahkan kepada Allah karena keputusan akhir itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, walaupun kita berusaha sebagaimanapun kuatnya,
Semua putusan akhir itu oleh Allah. Oleh karena itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita tidak boleh menghukumi, kita sudah bekerja giat tapi kok tidak kurang berhasil. Ya toh, kalau hukumnya seperti itu kan, orang yang kerja mungkin dari sore sampai malam tuh mesti hasilnya banyak. Orang yang menguras keringat banyak, itu hasilnya banyak, kan tidak begitu. Nyatanya orang yang bekerja sebagai pekerja di bangunan itu kan kerjanya keras sekali, bahkan sampai sore, lembur-lembur, rezekinya juga sedikit. Tapi orang yang kadang-kadang duduk bahkan tidak kerja sekelihatannya, tapi ternyata hasilnya banyak. Oleh karena itu kalau hasil ini kok tidak sesuai dengan hati kita tidak boleh menggerutu atau menyesali seolah-olah Allah tidak adil dan sebagainya. Jadi kita diwajibkan untuk tawakal, itu maksudnya seperti rezeki itu, khususnya itu sudah diatur oleh Allah. Cuma kita kapan hasilnya kita tidak tahu. Pasrah di sini, kalau dalam kita ibaratkan ya, kalau kita punya masalah, misalnya kena masalah, terus kemudian sampai ke pengadilan, kemudian kita pakai pengacara. Itu kan kita pasrah toh kepada pengacara kita supaya selamat. Pasrahnya kita kepada pengacara itu kan seolah-olah total gitu. Tapi kan tidak total. Mesti kita harus ngomong jujur kepada pengacaranya. Kita harus memberikan riwayat bagaimana kok sampai begini. Itu kan termasuk usaha untuk memberikan data yang benar. Oleh karena itu dalam kita bertawakal kepada Allah, pasrahnya juga gitu. Ya kita harus berusaha dulu. Kita berusaha, setelah itu kita hasilnya kita serahkan kepada Allah. Oleh karena itu di sini tadi dijelaskan kalau orang yang punya keluarga, tidak punya keluarga atau tanggungan, mungkin waktunya lebih banyak untuk ibadah, untuk pasrah pada Allah. Tapi kalau orang yang punya tanggungan, kita tidak boleh kok terus kita di masjid saja, cuma kita ibadah, kemudian kita mohon supaya mendapatkan rezeki, ya tidak mungkin itu. Karena Khalifah Umar pun telah waktu itu, suatu saat, dia melihat kalau ada orang setiap hari kok ada di masjid, akhirnya ditegur, Allah tidak akan menurunkan uang di mukamu, rezeki di mukamu kalau kamu tidak bekerja. Oleh karena itu, kita meskipun kita tawakal, kita pun harus berusaha. Itu kemudian kita lanjutkan yang nasihat yang kelima, yaitu yang ketujuh adalah ikhlas. Iki minangka wasiat kang kaping 7, ikhlas iku artine ngelakoni ngibadah krana meligi supaya bisa keperek marang Allah. Sedulurku kepingin usul marang Allah, sira kudu netepi sifat ikhlas. Tegese anggonmu nglakoni ibadah ora ana maksud liya kejaba keperek marang Allah Ta'ala, dat kang ngreksa marang sakabeh perkara. Aja pisan-pisan anggonmu ngibadah taharub marang Allah kanggo lantaran golek dunya, golek pengalemane menungso lan sepadane. Lamun ngamal ngibadah kanthi negjo supaya selamat dunya lan akhirat, utawa supaya diparingi rezeki kang halal, ora kelebu larangan. Karena ora metu saking ridhone Allah, malah diperintahake nyuwun. Kaya maca surat Yasin utawa surat Waqiah,
supaya selamat akhirate lan diparingi rezeki kang halal akeh gampang kanggo sang ibadah. Allahumma alam. Jadi memang ikhlas itu kan penting ya wong kabeh itu amal itu tanpa ikhlas ya tidak ada artinya. Jadi kalau kita ibadah juga harus karena Allah bukan karena yang lain. Jadi semua tindak tanduk kita, ibadah kita, amal kita, semua itu harus didasari ikhlas, tidak berdasarkan yang lain. Ya, contohnya kalau kita jadi suatu yang baik itu belum tentu pasti diikuti ada tidak baiknya, ya tak? Pasti tidak ada baiknya. Seperti saja ibadah, ya tak? Ibadah sholat. Kita kan berusaha untuk khusyuk. Kita misal datang ke masjid, terus kita sholat sunnah, khusyuk, lama sekali, pelan-pelan, rukuknya pelan-pelan, sujudnya pelan. Itu kan baik. Kita mau itu pun mengandung unsur yang tidak baik. Karena apa? Itu orang yang ngerasani juga. Biarlah saja kok oleh sholat kok khusyuk. Wah, jadi suatu yang baik itu belum tentu baik. Pasti ada unsur tidak baiknya. Misalnya kita memberi para dai itu kan dakwah, itu kan baik, berangkat dakwah. Tapi di sisi lain juga tidak ada baiknya. Mungkin istrinya juga menggundel, kok saben hari tidak pernah berhenti kok pergi terus lah itu pasti ada tidak baiknya. Jadi suatu perbuatan yang baik itu pun pasti ada tidak baiknya. Oleh karena itu kita sholat harus beramal itu harus ikhlas, yaitu betul-betul karena Allah bukan karena yang lain. Kalau misalnya tadi sholat khusyuk kok dibuat-buat biar kelihatan khusyuk, biar kelihatan orang alim, ya ini jelas ini sudah tidak akan mubadir ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada unsur riya dan sebagainya. Dan kalau ada unsur riya dan sebagainya, otomatis ini tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah tidak mau disamakan atau diduakan dan sebagainya. Jadi kalau ikhlas ini sudah biasa ya, sudah tidak perlu dijelaskan karena sudah tahu, karena semua itu ada. Sedekah pun harus ikhlas, sholat penuh ikhlas, kalau membantu orang juga ikhlas dan sebagainya. Kemudian uzlah. Nah, iki minangka wasiat kang kaping 8. Uzlah iku tegese andewi, ora kumpul menungso supaya ora nungkulake anggone ngibadah marang Allah Ta'ala, lan ora nimbulake ala suudon fitnah kang rusak tumak nenae ati, kejaba ana kajat syariat kaya jamaah ngaji, golek nasihat utawa mulang perkara agama tumrape wong alim, dadi tuntunan lan panutan. Nanging kudu sabar, telaten lan longgar atine. Sedulurku, ngarepe akhirat ojo kekancan marang wong kang kulino anggur-angguran lan kegampang marang perkarane agama, krana banget bahayane lan gedhe musibahe kanggone tabiatmu lan agamamu dhewe.
nalikane zaman wis rusak kaya zaman saiki utawa kepedin kena fitnah nang agamane luwih apik uzlah. Semono uga nalikane kuwatir tumiba ana ing haram utawa subhat kudu lebih becik kita beruslah. Jadi begini Pak, artinya uslah itu adalah menyendiri daripada kita berkumpul. Mungkin dalam perkumpulan lebih baik kalau lebih-lebih kalau kumpulan kita itu rombongannya orang-orang yang anggur-angguran dan gampangnya agomo, itu lebih berbahaya. Jadi berbahaya. Oleh karena itu kita lebih baik uslah atau menyendiri. Misalnya kalau kita kumpul-kumpul kok ternyata omongannya ngalor ngidul, gampangnya agomo dan sebagainya, lebih baik kita menyendiri. Artinya kita pamit luar saja, tidak ikut dalam pertemuan omong-omong yang tidak ada artinya. Jadi uslah ini termasuk apa? Kalau dalam istilah Jawa ya tirakat ya. Jadi kita itu diwajibkan untuk tirakat. Kan Nabi pun tirakat tuh, untuk menerima pertama kali dia itu dulu kan juga tirakat di Gua Hiro itu ya, sebelum dia menjadi Nabi. Untuk mendapatkan wahyu itu kan dia juga tirakat. Jadi kalau orang tirakat itu jangan Anda apa-apa terus cemooh gayai arep topo dan sebagainya. Topo itu belum tentu jelek, tidak. Karena tirakat itu juga dilakukan oleh Rasulullah juga. Selalu menyendiri. Dengan menyendiri itu kita akan, hati itu akan menjadi konsentrasi bersih kepada apa yang menjadi tujuannya. Lain kalau kita senangnya gubiak-gubi, gerak-geruk, mungkin tidak ada suatu ide yang masuk, justru nafsu yang akan bertambah. Ya toh, kumpul-kumpul gitu aja, itu nanti banyak pengaruhnya. Contohnya saja kalau misalnya sekarang musuhnya kan lagi reuni-reuni itu, ya, baik itu reuni SMA, reuni SMP, reuni di apa sarjana dan sebagainya, itu kan banyak pengaruhnya itu. Tadinya yang tidak tahu berita ini, tahu berita ini, temannya kok berhasil, kok saya begini dan sebagainya. Akhirnya timbul suatu nafsu. Nafsunya itu ada nafsu yang iri, ada nafsu yang kok dia kok umum dan sebagainya. Jadi yang timbul itu bukan karena kita justru hati kita menjadi baik, justru hati kita menjadi terpengaruh yang jelek. Artinya nafsu kita semakin terpelihara. Bukan berarti kalau kita kumpul tidak boleh, boleh. Justru diwajibkan kalau kumpul-kumpul itu kumpul yang baik. Seperti tadi dijelaskan bahwa kalau kita kumpul karena Allah, atau kita ngaji, kita belajar, itu adalah suatu perkumpulan teman yang baik. Jangan artinya ya jangan sampai kita silih memilih teman berkumpul, itu intinya. Jadi uslah lebih baik itu memang kita rasakan, karena waktu saya tinggal di bawah itu kan tidak ada tetangga, nggak ngomong. Jadi sehari itu belum tentu kita ngomong dengan orang, sendirian. Paling kita di masjid subuh selesai ya pelencing ya, nggak ngomong-ngomongan itu. Nah, tapi akhirnya apa? Di situ saya bisa gunakan konsentrasi untuk belajar, membaca, melancarkan ngaji dan sebagainya. Itu sampai bisa dikatakan setiap hari itu saya 5 juz. Tapi setelah di sini kumpul-kumpul paling-paling kita 3 juz atau 2 juz itu setiap harinya. Itu pengaruhnya. Tapi juga ada positif dan negatifnya. Dalam kita sendiri itu juga ada negatifnya apa? Kita tidak bertambah ilmunya. Karena tidak punya informasi. Tapi kita kalau tentang Allah kita akan lebih konsentrasi. Begitu pula kalau banyak teman, kemudian sering berkumpul, juga ada positif dan negatifnya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, yang baik itu belum tentu semua baik, tentu ada segi tidak baiknya. Kemudian kita teruskan,
Yang terakhir yaitu memanfaatkan waktu. Ya intinya memanfaatkan waktu itu ya kita karena waktu yang sudah lewat itu kita tidak bisa kembali. Jadi kita harus waktu itu betul-betul kita manfaatkan. Karena kalau kita baca di sini itu memang satu buku itu isinya cuma 9 tadi. Tapi kalau kita baca ya, ini kalau saya ngaji itu mungkin 3 bulan, 4 bulan baru selesai. Nah, ini ya kita ringkas, jadi cuma 2 season ya, artinya 2 jam sudah selesai, yaitu kita ambil waktunya. Jadi kita tidak boleh membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Kita akui atau tidak, kita waktu 24 jam ini kita gunakan yang betul-betul untuk konsentrasi, untuk ibadah itu hanya berapa jam? 1 jam mungkin tidak ada. Sholat saja paling banyak 5 menit. Bahkan nyatanya kalau sholat sunnah itu kan tidak ada 2 menit itu, 1 menit. Karena yang kita baca surat-surat pendek itu kan memang disunahkan. Kalau kita sunat itu kan bacaannya adalah kuliah dan al-ikhlas itu sunatnya. Jadi kita kok sampai sunnah kok lama sekali itu bacanya apa tidak tahu, tapi yang disunahkan itu dulu saya pernah dapat pengajian seperti ini, ternyata yang disunahkan itu kalau sholat sunnah itu ba'diyah atau qobliyah itu surat yang dibaca adalah kafirun dan al-ikhlas. Nah kalau kita baca kan itu tidak ada sampai 2 menit ya, kita baca al-ikhlas itu berapa, tidak ada setengah menit. Ya, jadi kalau ada waktu, misalnya masih ada waktu 2 menit ya kita kolbiah dulu misalnya. Terus itu aja belum, kelihatannya kita kan melakukan sunnah kan baik, tapi ya ono sing ngrasani suwarut jengkang-jengking cuma seperti gitu. Nah itu jeleknya gitu. Jadi semua yang baik belum tentu baik. Artinya sesuatu yang baik itu ada unsur yang ada mengakibat yang tidak baik, ya seperti itu. Kita sholat sunnah cepet diarani jengkang-jengking itu khusyuk opora, sing suwe yo diarani wah ben ketoke ben khusyuk, ben kotak wong alim. Nah itu semua itu ya seperti itulah kehidupan di dunia. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu. Oleh karena itu waktu kita tidak boleh kita sia-siakan, meskipun sesuatu di dalam waktu itu bisa kalau kita tinggal lewat bisa kita kodok dan sebagainya. Misalnya kita hari ini waktu pagi ini kita hari ini ada rencana untuk pergi kemana atau menyelesaikan apa atau sholat lah. Sholat kalau sholat subuh kok kita tidak sholat subuh karena keringan, kan waktunya hilang sebegitu saja. Tapi kan waktu subuh bisa kita ganti dengan sholat, karena ada sholat bisa kita lakukan lagi. Bisa kodok, bisa karena dan sebagainya ya. Jadi pokoknya pekerjaan yang kita harus waktu ini tidak saya kerjakan, terus kelewat waktu bisa kita ganti. Tapi waktunya itu yang tidak bisa kita ganti. Ternyata kehidupan kita, termasuk waktu ini nanti besok di dalam akhirat juga ditanya oleh Allah, untuk apa waktumu? Padahal sehari-hari kita ya tidak bekerja, ya tidak kita bersosial, ya kita tidak ibadah. Paling-paling kita ya mungkin dalam 24 jam itu yang kita gunakan yang untuk Allah paling ya tidak lebih dari 3 jam, itu yang biasa wirid dan sebagainya itu mungkin bisa 1 jam ya, mungkin kalau tahajud terus kita wirid-wirid sampai nunggu subuh mungkin itu bisa paling lama ya 3 jam lah gitu. Yang lainnya mubadir, itu kenyataannya waktu kita itu gunakan untuk mubadir.
Padahal kita sudah pensiun di rumah saja, tidak ada pekerjaan. Di sini ya mau ngulaman, ngalamun, nek ana koncone ya ngomong ngalor ngidul, nek ora ngomong ya rusak juga ngalor tempat tidur, duduk ke depan, mau jalan-jalan ya males dan sebagainya. Itulah kebiasaan kita. Muter-muter ya gitu terus. Nyatane banyak nganggur, ternyata wong kita hafal surat Al-Qur'an ya paling mau hanya itu saja. Ya toh? Tidak misalnya kita bisa menghafalkan seminggu bisa satu ayat atau bisa satu kan sudah banyak itu kita, berapa hidup kita sudah 70 tahun. Al-Qur'an itu khatam sebenarnya, hafal. Nyatanya ya enggak. Itu berarti kita banyak menyia-nyiakan waktu. Oleh karena nasihat oleh para wali ini, gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Oleh karena dalam hadisnya kan kita tidak boleh, jangan lupa mudamu sebelum tuamu. Kemudian waktu sempatmu jangan sampai hilang sebelum kesempatmu hilang. Kemudian kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, ya ada 5 itu nggak salah. Yaitu sunnah Nabi itu. Jadi kita diwajibkan untuk mengerso waktu ini, menggunakan waktu ini dengan manfaat yang sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu ini lepas begitu saja tanpa bermanfaat bagi kita. Inilah nasihat dari para wali agar kita menjadi orang yang gampang itu bisa makrifat. Karena kan tidak hanya sekedar, ini kan garis besarnya, ini kan ada ilmunya sendiri-sendiri. Misalnya dari qanaah saja itu saja kita harus belajar bagaimana meninggalkan kehidupan dunia dan sebagainya. Kita tidak boleh pada kehidupan dunia ini sebagai tujuan, kemudian tobat dan sebagainya. Itu ada ilmunya, hakikat dan sebagainya. Jadi ini adalah sebagai besarnya, dan nanti mungkin kalau ada waktu dan saya tak belajar lagi, karena ini saya juga dalam tahap belajar, mungkin kita bisa nanti dalam ilmu hakikat mungkin saya akan menyampaikan hikam kalau nanti kalau saya alihkan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.